Shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 15. 1 Raja-Raja 15. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakah, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacur bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat Kusbi, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berbuat kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel sepanjang umur mereka. Baesa, Raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja, dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimon bin Hesion, Raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel Bet Maakah dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengalahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala pahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat penghentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia
dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton dan termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeon itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia, orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa Raja Israel sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya, ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya, terima kasih. Di sini kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja itu kan sedang menceritakan sejarah Salomo dan 5 raja Yehuda, dan di sini juga diceritakan 8 raja Israel. Nah, khusus kitab 1 Raja-Raja 15 ini memberikan sebuah catatan tentang pemerintahan dari Raja Yehuda, yaitu Abiam dan Asa. Asa ini adalah anak dari Raja Abiam. Dan dari Raja Israel kita bisa menemukan ada 2 raja, yaitu Nadab dan Baesa. Nah, saya sudah membuat di situ ada sebuah tabel yang menuliskan perbedaan antara Abiam, antara Asa, antara Nadab, dan juga Baesa. Nah, di samping tabel itu, saya menemukan beberapa peristiwa yang terjadi dalam masa pemerintahan raja-raja tersebut. Jadi 2 raja Yehuda dan 2 raja Israel. Nah, kita bisa melihat yang pertama adalah Abiam. Abiam ini adalah raja keempat dari garis keturunan Raja Daud, ya, keturunannya Daud. Raja kedua dari Yehuda. Abiam ini adalah anak dari Raja Rehabiam, jadi cucunya Raja Salomo. Nah, Raja Abiam kalau kita melihat, itu dalam waktu yang singkat, dia memerintah hanya sekitar kurun waktu 3 tahun. Abiam ini adalah anak dari Maaka. Nah, rupanya di sini diceritakan bahwa Abiam ini hidup dalam segala dosa. Dia gagal mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan keturunan atasnya, gitu ya, Raja Daud. Nah, Tuhan memberikan keturunan kepada Abiam yang nantinya digantikan oleh Asa, yang masa pemerintahannya itu lebih lama, yaitu 41 tahun. Nah, dalam peristiwa ini, ya kita bisa melihat hal-hal apa yang terjadi antara Abiam dan Asa. Kenapa kok masa pemerintahannya Asa ini rupanya lebih lama? Memang di sini dituliskan ya, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, jadi Tuhan ini mengingat segala apa yang dilakukan oleh Daud. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang kecuali sebuah peristiwa, yaitu perkara Uria. Nah, selebihnya dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa akhirnya Abiam ini mati dan dikuburkan di kota Daud, dan Asa menggantikan Abiam. Nah, berbeda dengan ayahnya, ya, Asa dituliskan bahwa Asa ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Dan Asa merupakan raja terlama yang memerintah, dia berkuasa selama 41 tahun. Nah, ketika saya mencermati bagian ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Asa dalam pemerintahannya, yaitu Asa membersihkan segala bentuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan ini sangat berbeda sekali dengan Abiam. Ya, Abiam menyepakati segala penyembahan berhala.
Nah, yang pertama adalah Asa menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu, menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Raja yang pertama kali mengadakan pembersihan terhadap penyembahan berhala di tengah kerajaan Israel dan Yehuda. Bahkan Asa juga dengan tegas dia memecat Maaka, yaitu neneknya sendiri, dari pangkat ibu suri karena neneknya ini membuat patung Asyera yang keji, dan kita bisa melihat Asa merobohkan patung yang keji itu, bahkan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun di sini dituliskan Asa tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, tetapi Asa tetap berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Asa membawa persembahan kudus ayahnya, membawa persembahan kudusnya ke rumah Tuhan, yaitu emas, perak, serta barang-barang lain. Dan Asa mengumpulkan kembali emas, perak ini untuk membuat barang-barang ini di dalam bait suci yang memang sempat diambil oleh sisa. Nah, di dalam masa pemerintahan Asa, rupanya terjadi sebuah perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel. Kan Asa ini memerintah selama 41 tahun ya, jadi ada sebuah perang yang terjadi di masa pemerintahannya. Nah, perang ini terjadi dengan maksud untuk mencegah lalu lintas kepada Asa. Maka si Baesa ini, dia Raja Israel, dia maju berperang, dia melawan Yehuda dan memperkuat Rama. Tapi di sini saya melihat ada salah satu yang saya garis bawahi ketika Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam pembendarahan rumah Tuhan, ya, rupanya emas dan perak yang pernah dikumpulkan di dalam bait suci itu, ya, dia gunakan untuk menyuap Raja Ben-Hadad, Raja Aram. Dan Asa ini menyerahkan emas perak itu kepada pegawainya, dan dari sini Asa menyerahkan emas perak, memberikan sebuah pesan bahwa ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu, dan kukirim bingkisan emas dan perak ini. Maka batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya dia undur daripadaku. Nah, ketika Ben-Hadad ini mendengar permintaan Raja Asa, dia menyuruh panglima-panglimanya ya, menyerang kota Israel dan mengalahkan Iyon dan Abel Bet-Maaka dan seluruh Kinerot, seluruh tanah Naftali. Lalu sesudah itu Baesa yang tadi Raja Israel, dia memperkuat Rama, dia menetap di Tirsa, tetapi Raja Asa ini rupanya mengerahkan segenap orang Yehuda, ya, dia mengangkat bati dan kayu yang digunakan Baesa untuk memperkuat Rama, dan Raja Asa mempergunakan ini semua untuk memperkuat Geba, Benyamin, dan Mispa. Ya. Nah, di sini juga dituliskan seluruh riwayat Asa, ya, dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya. Tetapi pada masa tuanya dia menderita sakit pada kedua kakinya, dan Asa mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Ya, dia menderita itu pada tahun ke-939. Asa meninggal itu tahun ke-41. Nah, di sini ada dua hal yang saya pelajari dari Abiam dan Asa, ya. Abiam adalah raja yang gagal, tidak setia kepada Tuhan, dan masa pemerintahannya sangat singkat. Berbeda dengan Asa, ya, walaupun akhir hidupnya, ya, dia tidak sepenuh hatinya menyerahkan atau mengandalkan Tuhan, tetapi ketika Yehuda saat itu gencar dengan penyembahan berhala, Abiam dan Asa ini punya respon yang berbeda. Abiam tetap mengikuti kebiasaan rakyat untuk menyembah berhala dan membuat tempat pelacuran, tetapi Asa ya dengan tegas menghancurkan semuanya. Abiam sangat dipengaruhi oleh Maaka, tetapi Asa dengan berani dia memecat Maaka dari kedudukannya. Jadi ada dua perbedaan yang terjadi dalam dua raja ini. Yang berikutnya adalah dua raja Israel, yaitu Nadab dan juga Baesa, ya. Nah, Nadab ini adalah anak dari Yerobeam. Dia memerintah hanya 2 tahun di Tirsa, dan setelah meninggalkan keturunannya, ya dia dimusnahkan oleh Baesa, yang akhirnya nantinya itu Baesa menggantikan Nadab. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana karakternya Nadab, ya. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
hidup menurut kelakuan ayahnya, menurut dosa ayahnya, dan akibat yang terjadi adalah orang Israel juga berdosa. Dan pada masa 2 tahun pemerintahannya, rupanya Tuhan ini murka, sehingga Tuhan juga akhirnya memutuskan bahwa keturunan Yerobeam tidak melanjutkan tahta kerajaan Israel. Pada akhir hidupnya ya muncul Baisa bin Ahia dari kaum Isakar. Dia mengadakan kesepakatan untuk melakukan perlawanan kepada Nadab. Nah, Baisa ini dia menewaskan Nadab di Gibeton yang termasuk wilayahnya orang Filistin. Dan ketika Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton, lalu Baisa membunuh Nadab dalam tahun ketiga zaman Raja Asa, ya Raja Yehuda. Dan akhirnya ya Baisa menggantikan Nadab. Nah, setelah Baisa menjadi raja, dia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup dari Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya. Dan hal ini terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang memang telah diucapkan oleh perantara hambanya Ahia, orang Silo. Ya, kita bisa melihat bahwa musnahnya Yerobeam itu terjadi akibat dosa yang dilakukan oleh Yerobeam, yang memiliki akibat orang Israel juga berdosa. Nah, yang berikutnya adalah Raja Baisa. Ya, Raja Baisa ini sudah membunuh Nadab. Ya, dia menjadi raja atas seluruh Tirsa pada tahun ketiga zaman Asa menjadi raja di Yehuda. Dia memerintah cukup lama ya, 24 tahun lamanya, dan sama karakternya ya, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan mengakibatkan orang Israel juga berdosa. Dari dua kerajaan ini kita bisa melihat bahwa raja yang berpaut hati kepada Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada sebuah pemeliharaan Tuhan atas kerajaan tersebut. Tetapi raja-raja yang dia menjauh dari Tuhan dan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, rupanya Tuhan tidak suka dan Tuhan memusnahkan kerajaan tersebut. Nah, dari amanat teks ini kita bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan terhadap eksistensi pemimpin yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah yang kita perlu cermati, ya murka Tuhan terhadap pemimpin yang rupanya menduakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, terjadi kehancuran, bahkan tidak ada yang tersisa dari keturunannya. Nah, bagaimana aplikasinya? Sudahkah saya dan saudara menjadi pemimpin yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat di dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran kehidupan. Mari kita bersama pagi hari ini menghampiri. Kita mau haus di hadapan Tuhan. Kita mau supaya Roh Kudus memenuhkan kehausan kita, supaya kita boleh mengalami Tuhan saat ini. Bagaikan tanah kering, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
raja seperti Asa yang sepenuh hati mengikut Tuhan dan boleh mempersembahkan bagi Tuhan yang terbaik, menjauhkan segala berhala-berhala bukit pengorbanan, dan biarlah Tuhan pada kami ada ketaatan, kesetiaan, kekudusan, kebenaran, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah, supaya kami terus menjadi berkat, melayani Tuhan dengan kasih, memuliakan Tuhan dengan perbuatan yang baik, dan Tuhan melindungi semuanya sehat tanpa kesakitan, dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, pencobaan, penyakit, supaya nama Yesus dimuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dialah segala puji, hormat